Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga buat kita semua. Saya Dwi Pramulyaningsih kelas 12 MS3 mata pelajaran PJOK akan membahas tentang materi softball. Oke, baiklah, kita masuk ke dalam pola penyerangan dan pertahanan permainan softball. Sebelum masuk ke materi itu, saya akan menjelaskan pemain dalam permainan softball. Yang pertama ada infielder. Infielder adalah seorang penjaga yang berada di daerah dalam. Yang kedua ada outfielder, adalah penjaga yang berada di area lapangan bagian luar. Yang ketiga ada catcher, adalah regu pemain yang bertugas menangkap bola hasil lemparan dari pitcher yang tidak dapat dipukul oleh batter. Selanjutnya ada pitcher, adalah pemain yang melakukan lemparan kepada batter. Yang terakhir ada batter, yaitu pemain yang bertugas sebagai pemukul bola. Berikutnya kita masuk ke dalam permainan softball. Ada dua regu yang bermain. Yang pertama ada offense atau regu penyerang. Yang kedua ada defense atau regu bertahan. Masuk ke pola penyerangan. Pola penyerangan dalam permainan softball dibutuhkan untuk mencetak angka. Penyerangan membutuhkan kerjasama dari pemain-pemain dalam sebuah tim. Adapun taktik penyerangan. Taktik dalam penyerangan softball adalah siasat yang dipergunakan oleh regu yang mendapat giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh nilai dan kemenangan dalam pertandingan. Selanjutnya, macam-macam teknik penyerangan. Yang pertama, pukulan tanpa ayunan atau bunt, adalah usaha pemukul melakukan pukulan ke arah base pertama pitcher atau base 3 dengan tujuan untuk membantu pelari menuju base di depannya. Pukulan bunt dilakukan dengan cara bola hanya disentuh perlahan. Yang kedua ada pukul dan lari atau hit and run, adalah siasat yang dilakukan oleh pemukul untuk membantu pelari dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Teknik ini dilakukan apabila ada pelari di base 1 atau 2. Keuntungan pukul lari adalah tidak terjadinya out sehingga dapat membantu mencapai base di depannya. Yang ketiga, mencuri base, adalah siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Keberhasilan siasat ini dipengaruhi kecepatan dan kejelian pelari terhadap pelepasan bola oleh pitcher. 4. Pukulan melayang. Ini sangat tepat dilakukan pada saat permainan berlangsung ketat. Hal ini dilakukan sebelum terjadi atau selisih nilai tidak lebih dari 2. Ada pemain di base 3 atau base 2 dan 1. Pukulan melayang harus dilakukan oleh seorang pemukul yang baik karena harus memukul bola melambung ke arah outfield. Berikutnya pola pertahanan. Pada dasarnya, taktik pertahanan permainan softball adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan mematahkan atau menangkis serangan lawan. Dengan siasat mematikan pelari atau pemukul agar tidak maju ke base di depannya atau mendapatkan nilai. Adapun daerah penjagaan softball dibagi menjadi dua, yaitu daerah infield atau dalam dan daerah outfield atau luar. Taktik pertahanan. Secara keseluruhan, sistem pertahanan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sistem pertahanan pendek atau close system atau biasa disebut safe position. Pertahanan ini digunakan apabila ada pelari di base 3 yang menentukan kemenangan atau keadaan sama dan dalam keadaan 2 mati atau out. Yang kedua, sistem pertahanan medium atau medium system atau M position, merupakan posisi agak lebih aman terutama jika menghadapi lawan yang suka melakukan pukulan pendek dan untuk mencegah pelari di base agar tidak dapat maju di base di depannya, agar digunakan untuk melakukan
double play, artinya mematikan dua pemain sekaligus dalam waktu dan momen yang berurutan. Selanjutnya yang ketiga, sistem pertahanan jauh atau dalam atau deep system atau deep position. Pertahanan ini digunakan untuk menghadapi situasi tanpa atau tidak ada satupun pelari di base. Sedangkan pemukulnya adalah pemukul jauh dan akurat, sehingga keuntungan lawan lebih kecil atau sebaliknya, yaitu besar kemungkinan regu lawan lapangan untuk mematikan lawan. Sebab dalam keadaan seperti ini, lawan ada kejerungan untuk memukul bola sejauh mungkin. Masuk ke pembahasan posisi bertahan dalam softball. Pada posisi bermain terdapat 9 posisi yang harus diisi setiap masing-masing tim. Antaranya yaitu, di sini sudah ada simbolnya. P sama dengan pitcher, adalah pemain pelambung atau bola sajian. Simbol C yaitu catcher, adalah pemain yang bertugas menangkap bola yang dilakukan oleh pitcher. Simbol 1B sama dengan first base, adalah pemain pada posisi penjaga yang bertugas melempar menangkap jika bola mengarah pada base dan menghentikan pemain yang akan menuju first base. Yang keempat, 2B atau second base, adalah pemain pada posisi penjaga yang bertugas melempar menangkap dan jika bola mengarah pada second base dan menghentikan pemain yang akan menuju second base. Selanjutnya, simbol 3B atau third base, adalah pemain pada posisi penjaga yang bertugas melempar menangkap jika bola mengarah kepada first base, menghentikan pemain yang akan berlari menuju third base. Selanjutnya ada simbol SS atau shortstop, bertugas meneruskan bola ke pemain yang menjaga second ataupun third base. Pada posisi ini dibutuhkan pemain yang lincah karena dia akan bertugas di dua daerah, yaitu second dan third base. Adapun nomor 7, 8, 9 dengan simbol LF sama dengan left flight, dan CF center flight, RF right flight, merupakan pemain outfielder. Tugas dari ketiga pemain ini adalah menangkap, melempar, atau meneruskan bola ke pemain penjaga yang berada di daerah infield. Masuk ke pembahasan materi yang terakhir, cara mematikan lawan. Yang pertama, tangkap langsung. Yang kedua, mematikan di base. Yang ketiga, tip atau menyentuh bola ke badan. Yang keempat, gagal memukul bola sebanyak 3 kali atau strike 3 kali. Yang kelima, double base. Sekian pembahasan materi tentang softball dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.